Selamat siang Sobat Cuko. Ini adalah program baru dari TVRI Sumatera Selatan. Cuko, cerita untuk kaula muda. Jadi ini khusus untuk teman-teman anak-anak muda ataupun masyarakat Sumatera Selatan yang ingin mendengar cerita inspiratif dari anak-anak muda yang berkarya untuk Sumatera Selatan. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu anak muda yang mendapatkan gelar doktor di umur 26 tahun. Tentu saja ini sangat membanggakan dan sangat menginspirasi untuk kita semua. Langsung saja, gak usah berlama-lama, kita sambut Dr. Insinyur Andy Agustian, STMN. Selamat datang di program baru dari TVRI. Merasa spesial dan merasa bangga sekali menjadi yang pertama di program Cuko yang bisa menghadirkan cerita-cerita inspiratif buat anak-anak muda khususnya di Sumatera Selatan. Wah, luar biasa. Sebelum masuk, kita main games dulu. Oke, boleh. Nah, Mas Andy, panggilnya Mas aja ya? Boleh. Karena nggak jauh beda umur kita. Mas Andy, kita akan main, silakan jawab benar atau salah. Oke. Jawab cepat ya. Boleh, siap. Andy Agustian menyukai public speaking dari SMA. Benar. Betul. Oke. Ya. Lalu, fakta selanjutnya, Andy Agustian mendapatkan gelar doktor di umur 26 tahun. Betul. Wow. Jadi 3 tahun yang lalu ya. Wah, ya, oke. Ya. Dan baru saja mendapatkan gelar baru, insinyur. Betul. Betul juga. Betul, di tahun ini. Di tahun ini. Wow. Ya. Oke, kita masuk ke akan kita kulik nih fakta-fakta tadi. Betul. Mas Andy. Memiliki nama Andy Agustian. Betul. Sekarang umur 20. Ya, masih 29. Termasuk kategori milenial. Yes. Tapi gelarnya nih ngeri-ngeri nih. Wah, ya. alhamdulillah. Sudah mendapat gelar doktor, insinyur, Andy Agustian, ST, Master of Engineering, STMN, Yes. di umur under 30, under 30 tahun. Ini gimana ceritanya Mas Andy? Kok bisa mendapatkan gelar yang wow? Ceritanya sebenarnya sama lah ya, seperti orang-orang yang ada di luar sana yang punya cita-cita, mimpi, dan juga punya passion di bidang pendidikan. Termasuk itu juga terjadi di aku secara pribadi, Mas Dwiki. Tapi di sini yang aku perlu garis bawahi adalah aku merupakan orang yang dapat dikatakan sebagai determiner atau penentu. Termasuk apa yang aku lakukan sampai dengan detik ini merupakan sebuah rencana yang memang sudah diatur ketika aku memutuskan untuk mengambil sebuah langkah. Nah, karena aku ada prinsip sebenarnya, aku pernah baca satu buku sebenarnya yang berisikan bahwasanya ketika kita diberikan 6 jam waktu untuk menebang pohon, 4 jamnya dialokasikan untuk merencanakan bagaimana cara kita menebang pohon itu, di mana arah anginnya, berapa jumlah pohonnya, berapa jumlah penebangnya, dan 2 jamnya dilakukan untuk eksekusi. Dan atas dasar prinsip itulah aku selalu mendeklar di dalam diri aku untuk mencapai suatu keberhasilan. Kita harus punya persiapan dan perencanaan yang matang, bukan kita mempersiapkan kegagalan. Gitu. Artinya well prepared, well planned, dan juga sesuatu hal yang direncanakan dengan baik itu akan mencapai hasil yang terbaik juga. Termasuk roadmap yang aku pilih di bidang pendidikan yang punya tekad untuk menyelesaikan pendidikan sampai level yang paling tinggi. Wow. Gitu. Berarti tinggal satu langkah lagi ya, guru besar, profesor ya? Untuk jenjang karir sebagai seorang yang profesional, kalau memang ada jalannya, why not? Ini karena sangat jarang untuk anak muda sekarang memiliki cita-cita di bidang pendidikan. Betul. Oke, tadi sampai kita flashback dulu. Di umur 26 tahun jadi doktor. Betul, waktu itu di usia 26 tahun menyelesaikan sidang tertutup dan terbuka. Dan officially dari Universitas Gadjah Mada declare bahwasanya saya mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu geografi, urban geography, perencanaan wilayah dan kota. Itu ceritanya gimana? Umur 26 tuh berarti kan berarti pendidikan S1, S2, S3 tuh mungkin sekitar 6 tahun totally, ya betul, totally dari S1 sampai dengan S3 itu 9 tahun.
kurang lebih. Boleh dong Mas Hendy ceritakan gimana awalnya kok memilih tadi Doctor of Geography Urban ya? Urban Geography. Nah itu gimana ceritanya ini Mas Hendy dari SMA, S1, S2, S3, insinyur cum laude lagi? Ceritanya sebenarnya aku sangat suka sekali sebenarnya dengan ornamen-ornamen yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi waktu kecil aku memang suka sekali dengan yang namanya buku. Aku suka sekali baca buku dan aku sangat suka sekali proses untuk membuka buku ketika kita beli di toko buku. Menurut aku aroma yang ada di dalam buku itu sangat candu. Apalagi kita masuk ke toko buku sambil membaca buku. Nah dari ornamen-ornamen yang ada di dalam dunia pendidikan itu, salah satunya buku itu sendiri, itu secara tidak langsung men-trigger aku untuk ingin sekali menjadi agen yang memanfaatkan buku itu. Seiring berjalannya waktu dari SD, SMP, SMA, semuanya berjalan dengan mulus. Dan pada akhirnya memang bidang geografi itu aku sangat suka sekali karena kita mempelajari bukan hanya bumi tetapi elemen-elemen yang ada di dalamnya. Aku sangat tertarik sekali mempelajari sesuatu hal yang nyata. Kita hidup di dunia, kita hidup di muka bumi ini, kita berinteraksi dengan manusia. Itu sesuatu hal yang kita lakukan, apalagi kita pelajari kenapa ini bisa terjadi. Dan pada akhirnya singkat cerita, memang aku punya cita-cita untuk berkuliah di Gadjah Mada. Karena aku sangat terinspirasi dari sosok Gadjah Mada itu sendiri. Dia seorang patih, tetapi dia tidak sebagai maharaja yang dirajakan. Dan menurut aku simbol itu sangat penting sekali untuk kita terapkan dalam hidup kita, termasuk attitude dan karakter itulah yang dididik di Gadjah Mada sampai dengan menyelesaikan pendidikan S3. Dan di sini aku akan declare, aku tidak akan pernah merasa, termasuk aku pribadi ataupun orang-orang di luar sana, dengan gelar akademik yang tinggi sebagai orang yang paling hebat. Tetapi aku akan lebih mengapresiasi orang-orang dengan gelar apapun itu, ataupun bahkan tidak punya gelar, tetapi mereka bisa memanusiakan manusia. Karena sejatinya pendidikan itu adalah filosofi bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Jadi whatever apapun itu, bergelar apapun tidak. Yang penting kita dapat memanusiakan manusia. Sebenarnya itu tadi kalau balik lagi ke pertanyaan Duki, itu lebih ke perjalanan spiritual, proses menempuh pendidikan, proses memahami filosofi pendidikan, sampai dengan pada akhirnya menentukan bahwasanya that is the right way yang aku putuskan untuk hidup aku secara personal. So kalau pastinya itu bukan perjalanan yang mudah untuk mencapai posisi yang sekarang, Mas Hendy. Mungkin bisa diceritakan dengan Sobat Cuko. Apa yang terjadi dari S1, S3 lalu ke insinyur itu apa saja yang dilalui? Yang dilalui pasti setiap yang kita putuskan itu pasti akan ada opportunities cost yang kita dapatkan di akhir nanti. Dan aku selalu bersyukur sebenarnya atas apapun yang terjadi dalam hidupku secara pribadi, termasuk menemukan rumusan. Pada akhirnya aku bisa declare bahwasanya education is always been my passion. Nah, jadi dari perjalanan-perjalanan itulah aku mendeklar bahwasanya pendidikan adalah passion aku, yang akhirnya sampai dengan saat ini aku memilih menjalankan aktivitasku merupakan perjalanan aku mengimplementasikan dan mengaplikasikan dari passion aku menjadi seorang tenaga pengajar, menjadi seorang dosen di bidang urban geography dan urban and regional planning, menjadi seseorang yang sangat suka sekali di bidang sosial, menjadikan Indonesia Cerdas yang aku dirikan as my life portfolio project, sampai dengan mengembangkan hobi dalam membuat konten di sosial media yang berkaitan dengan pendidikan. Gitu. Kesulitan apa yang dihadapi, Pak Hendy? Pasti kan tidak mulus-mulus saja. Betul. Mungkin di saat ada pusing atau apa, karena dengar-dengar nih disertasinya sampai 1.500 halaman. Betul. Sempat viral waktu itu. Sempat viral. Nah ini kan nggak mungkin dong kita mulus aja, pasti ada titik terendah kita saat untuk pendidikan. Nah mungkin itu gimana ceritanya dari Mas Hendy? Yang jelas yang pertama, kita jangan menjadi orang yang FOMO, termasuk kita lanjut studi.
Karena menurut aku secara pribadi lanjut studi itu adalah perkara passion kita dan perkara bagaimana kita dengan rendah hatinya dan tulus untuk belajar sesuatu hal yang baru. Karena semakin kita tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin banyak gak tahu kita sebenarnya. Justru kita semakin belajar hal yang spesifik. Nah, karena aku sangat penentu, yang aku katakan tadi as a determiner person. Jadi aku sudah tahu sebenarnya keputusan ini merupakan keputusan yang benar dan tepat, dan aku melaksanakan itu dengan hati yang gembira, happy, sangat mencintai setiap prosesnya, sehingga tanpa disadari dan tanpa dirasai, eksplorasi dari proses perjalanan S3 itu dari mencurahkan, menuangkan konteks secara pengetahuan, konteks secara gap penelitian, konteks secara benar-benar suka mengeksplorasi apa yang dirasakan, tiba-tiba sudah 1000 lembar aja waktu itu. Ya. Dan kebetulan tanpa sadar, dan kebetulan waktu itu sangat excited sekali melakukan riset di 3 lokasi di Indonesia. Tiga lokasi di Indonesia, di Kota Palembang, di Kota Denpasar, di Kota Semarang, dalam waktu 1 tahun melakukan observe dan juga observasi ke 3 lokasi itu, masing-masing ada 4 bulan. Dan di sana aku dapat pengalaman yang sangat luar biasa sekali, bukan hanya sekedar menyelesaikan tulisan disertasi, tetapi tahu bahwasanya bagaimana kita mengerti esensi dari Bhinneka Tunggal Ika, karena kebetulan aku tinggal dengan keberagaman yang ada dalam suatu kota, beragam agama, budaya, dan kultur. Dan at that time aku tahu bahwasanya esensi dari Bhinneka Tunggal Ika itu sangat luar biasa dan sangat indah sekali. Dan yang kedua, kenapa bisa sampai di titik ini? Aku selalu menerapkan jangan kita menunda-nunda pekerjaan. Mungkin saat ini sangat terkenal sekali dengan budaya yang namanya procrastination. Nah, di sanalah aku selalu punya trigger di dalam diri aku ketika ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, kita kerjakan dan eksekusi sekarang. Gitu. Applause from me. Oke, itu perjalanan ya, perjalanan kuliah, dan ditutup dengan disertasi 1.500 halaman, tebel banget segitu. Tebel banget. 3 rim kertas. Dan juga nulis tanpa sadar. Nulis. Kok sudah 1.500? Betul, tanpa sadar. Oke, nah jadi saat ini menjadi brandingnya Millennial Lecture. Betul. Di salah satu perguruan tinggi swasta di Palembang. Betul. Pertanyaannya, kenapa memilih dosen? Kenapa memilih dosen? Balik lagi, sesuatu hal yang aku pilih bukan berarti sesuatu hal yang secara tiba-tiba. Aku sudah membuat planning yang sangat matang, sehingga pada akhirnya aku memilih profesi ini di bidang profesional sebagai seorang dosen. Konsep eksplorasi itu sebenarnya sudah aku lakukan, Mas Dwiki. Jadi aku benar-benar mengeksplor sebagai anak muda yang tidak mau dikotak-kotakan sebenarnya. Jadi aku tidak mau dikotak-kotakan untuk harus A, harus B, harus C. Tetapi aku selalu mempunyai rumusan kenapa aku harus A, kenapa aku harus B, dan kenapa aku harus C. Dan itu kan harus butuh eksplorasi yang secara mendalam. Nah, pada akhirnya, karena aku sangat suka sekali yang namanya mengajar dan belajar, bukan berarti orang yang suka belajar dan mengajar itu mereka punya intelektual yang tinggi, ya enggak. Aku enggak declare itu, tetapi proses belajar dan mengajar itu menurut aku sangat nyaman sekali di aku, dan aku merasakan bahwasanya proses belajar dan mengajar itu salah satu cara kita untuk upgrade dan mengaktualisasikan diri kita. Lalu aku sangat suka sekali yang namanya nulis. Ya, buktinya aku mengimplementasikan itu di tulisan disertasi yang tanpa aku sadari, wah kok udah hampir lebih dari 1.000 lembar saja ini. Aku sangat suka sekali menulis, dan aku sangat suka sekali membuat suatu statement yang itu sifatnya akademik ataupun non-akademik. Dan yang paling penting lagi adalah aku sangat suka sekali melakukan pengabdian. Dari 2016 aku menjadi teacher volunteer sampai pada akhirnya aku mendeklarasikan untuk mendirikan sebuah platform yang bernama Indonesia Cerdas. Aku membuat rumusan dari semua profesi yang sudah aku lakukan, internship di bidang A, B, C, dan D, magang di bidang A, B, C, dan D, dan pada akhirnya apa sih profesi yang bisa mengakumulasikan, menyimpulkan dari yang aku inginkan. Kayaknya dosen seru deh. Kita ada tridharma,
mengajar, pengabdian, dan juga penelitian ataupun menulis. Dan ternyata ya semuanya terjalankan dengan luar biasa dan sangat lancar, dan I enjoy dari every single thing that happen in my profession as a professional lecturer, dan aku deklarasikan sebagai millennial lecturer karena kita di generasi saat ini memang dihadapi dengan ada Gen Z, Gen Alpha, generasi di atas kita, bahkan generasi baby boomers. Itu challenging-nya adalah bagaimana generasi milenial ini bisa menjadi bridging as a bridger yang benar-benar bisa mengambil keputusan yang wise ketika dihadapi dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Oke, berarti itu alasan yang luar biasa ketika semuanya ada alasan. Semua ada alasan ya, ada why-nya ya, kenapa ada reason-nya apa. Oke. So tadi dari tadi udah menyinggung tentang live portfolio by Andy Agustian, Indonesia Cerdas. Betul. Itu gerakan apa, Mas Andy? Oke, aku mendirikan Indonesia Cerdas ini bukan hanya sekedar FOMO untuk menjadi seorang founder. Karena banyak banget anak-anak muda di sana, karena budaya FOMO, ada komunitas A, ada founder A, tiba-tiba ingin jadi seorang founder. Makanya aku declare Indonesia Cerdas ini yang aku buat bukan hanya sekedar label Andy Agustian founder Indonesia Cerdas, tapi aku ingin menjadikan Indonesia Cerdas ini as my life portfolio project. Sehingga at the end of the day, ketika aku tidak ada secara raga dan fisik, nama itu dan portofolio itu akan dikenang selama-lamanya. Indonesia Cerdas merupakan buah dari implementasi apa yang aku tulis di motivation letter aku ketika aku apply S2 dan S3. Jadi aku memang bercita-cita ketika jujur dan tulus dalam belajar, aku harus jujur dan tulus dalam berkarya. Belajarnya udah selesai nih. Selanjutnya apa? Karya yang dibutuhkan untuk menginspirasi dan juga memajukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya Indonesia Cerdas itu terbentuk dan didirikan sebagai refleksi dari diri aku sendiri. C. Contribution. E. Education. R. Responsibility. D. Dedication. A. Ambition. And yang paling penting itu as service. Bagaimana kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya ketika wujud raga dan fisik kita ada di dunia ini. Memanusiakan manusia. Yes, memanusiakan manusia. So ini sudah jalan berapa lama Indonesia Dari Cerdas? tahun 2019. Ada yang berkembang saat ini, kita develop in Palembang dan juga di Denpasar. Kita berkonsep pendidikan berbasis budaya. Kenapa Denpasar? Mungkin banyak yang tanya. Karena aku secinta itu dengan Denpasar, karena banyak sekali budaya yang ada di sana yang secara tidak langsung merepresentasikan Indonesia sebagai miniatur dunia. Gitu. Jadi aku mengambil budayanya di Denpasar dan aku ingin menjadi pemuda yang membanggakan Kota Palembang, Sumatera Selatan ada di Kota Palembang. So kalau Sobat Cuko kalau mau ikutan Indonesia Cerdas, boleh banget. Boleh banget tuh. Boleh banget. Berarti dari ada sosial medianya berarti? Ada sosial medianya @indonesiacerdas.id. Tuh teman-teman Sobat Cuko ya, silakan untuk kalau mau bergabung dengan gerakan Indonesia Cerdas ya, learning by culture berarti ya. Learning by culture. Learning by culture di foundernya Bapak Dr. Andy Agustian. Oke, selain itu sempat membawa gelar duta pendidikan Indonesia. Itu tahun 2020. Di tahun 2020 betul. Oke, itu apa yang dilakukan? Oke, sebenarnya itu sebuah kompetisi ajang nasional. Jadi ada pemuda-pemudi terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Kita disatukan dalam satu kompetisi untuk mencari duta pendidikan Indonesia. Waktu itu di tahun 2020. Sebenarnya mengikuti Duta Pendidikan Indonesia adalah ketika aku berada di titik terendah. Jadi di tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19, aku melakukan refleksi diri ya Mas Dwiki. Waktu itu aku bilang ke dalam diri aku sendiri gini, bentar lagi udah mau lulus S3. Sudah punya platform, sudah melakukan berbagai macam aksi, sudah menjadi speaker di mana-mana. Tapi aku masih kurang berdaya waktu itu. Aku masih kurang berdaya dan aku masih punya rasa ego bahwasanya
prestasi itu harus divalidasi sampai tahun 2019. Jadi memang setiap tahun tuh harus ada prestasi. Setiap tahun itu pencapaiannya apa, pialanya mana, sertifikatnya mana, hadiahnya apa. Itu terjadi sampai dengan tahun 2019. Rasa ambisinya itu tergerak ke arah sana waktu itu. Tapi pada akhirnya aku merasa sepi dan merasa tidak berdaya ketika akhir tahun 2019 Desember, apalagi ya, mau sampai kapan kayak gini? Sehingga aku berada pada satu titik yang terendah untuk mereformasikan diri seorang Andy Agustian yang sudah saatnya untuk berdampak tanpa ada embel-embel validasi ataupun hal yang kita dapat untuk kita pribadi. Nah, aku merasa everything happen for a reason. Ketika aku merasa berada di titik terendah, ada satu kompetisi yang menawarkan aku, dan menurut aku ini adalah kompetisi yang tepat dan sesuai dengan passion aku. Sebelumnya aku juga mengikuti kompetisi yang serupa di Duta Pariwisata, di Duta Bahari Indonesia, dengan pencapaian yang luar biasa juga menurut aku. Tapi aku masih merasa apalagi nih. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti kompetisi Duta Pendidikan Indonesia, dan hasilnya menjadi seorang pemenang. Dan ketika aku diberikan amanah itu, aku baru sadar bahwasanya masih banyak orang-orang di luar sana yang kurang akses pendidikan, butuh inspirasi, butuh motivasi dari sosok yang memang harus peduli dan cinta terhadap dunia pendidikan. Wow. Yes. Oke. Terakhir, Mas Andy. Ini ada banyak pertanyaan yang dititipkan ketika tahu Cuko perdana dengan Pak Andy. Wow, banyak sekali yang bertanya di media sosial. Yang terbanyak pertanyaannya ada, tolong ditanyakan Mas Diki ke Mas Andy. Anak zaman sekarang masih bingung, kerja dulu atau kuliah dulu? Oh yes, betul ya. Last question. Oke, kuliah dulu atau kerja dulu? Ini pertanyaan yang sangat kontroversi sekali di anak muda. Karena gini, kerja nggak ada salahnya, kuliah juga nggak ada salahnya juga. Apakah itu akan menjadi permasalahan ketika orang kuliah tapi nggak kerja? Pasti ada permasalahan. Karena validasi secara sosial, ngapain kuliah kalau nggak kerja? Begitu juga sebaliknya, orang yang kerja tanpa kuliah dong, ngapain kerja? Gitu. Nah, makanya aku mengajak kepada anak-anak muda, khususnya di Sumatera Selatan, balik lagi, jangan mengkotak-kotakan kehidupan kita. Manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, mau kuliah dulu atau kerja dulu. Nggak ada salahnya teman-teman memutuskan untuk kuliah dulu, lalu memutuskan untuk bekerja, atau bekerja dulu untuk selanjutnya kuliah. Karena kita juga harus sadar, kita dilahirkan di dunia ini, ada yang statusnya penuh dengan privilege. Ada juga yang statusnya belum ada privilege, yang mengharuskan untuk kerja dulu karena kebutuhan finansial, lalu melanjutkan studi. Begitu juga sebaliknya. Tetapi di sini yang akan aku tekankan adalah dengan kita menempuh pendidikan, itu secara tidak langsung akan membentuk kerangka konseptual kita untuk berpikir, memperkaya knowledge kita, memperkaya experience kita, dan mendapatkan suatu komunitas yang tidak akan kita dapatkan ketika kita tidak menempuh pendidikan. Jadi tentukan passion teman-teman. Jangan mau dikotak-kotakan, mau kuliah, mau kerja. Ketika teman-teman tahu itu keputusan dan yang tepat, itu akan baik-baik saja. Oke, ini luar biasa. Jadi teman-teman sudah terjawab ya, kerja dulu atau kuliah dulu. Dr. Insinyur Andy Agustian STMN, terima kasih sudah hadir ke program Cuko, cerita untuk kaula muda. Sangat inspirasi ceritanya. Mungkin teman-teman yang kurang ingin mau ngulik tentang Dr. Andy Agustian, boleh langsung ke IG-nya Andy Agustian. Terima kasih semuanya Sobat Cuko. Kita ketemu di episode 2. Selanjutnya kalau kita mau ngobrol sama Sefsi, silakan komen aja di bawah. Thank you. Sekian dari saya. Saya Duka Diputra pamit undur diri, dan Andy Agustian. Give applause. Thank you.